Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yayan Handian dari UT Serang dengan NIM 0520687866, program studi Sistem Informasi. Di video ini saya akan membahas tugas yang kedua yang sudah saya buat sebelumnya, di mana tugasnya yaitu tugas dari mata kuliah pemrograman berbasis web, di mana tugasnya yaitu membuat aplikasi web sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka. Oke, kita langsung aja ke Visual Code Studio-nya. Di sini saya membuat tiga file HTML, index, stock, dan tracking, dan juga dua file JS, stock dan tracking, dan satu file CSS. Nah, kita langsung lanjut aja ke pembahasan pertama yaitu index HTML. Di sini saya menggunakan judul web administrasi bahan ajar UT dan eh, kode untuk memanggil atau menghubungkan file CSS, dan di bagian body ada kontainer yang saya beri judul aplikasi bahan ajar UT, dan juga ada dua opsi atau dua navigasi, dua tombol ya, untuk halaman stok bahan ajar dan juga halaman tracking. Dan di bagian halaman stok bahan ajar ini akan terhubung ke stok HTML. Kita bahas stok HTML. Judul web saya beri judul admin stok manager, dan di sini saya menggunakan script CDN untuk memanggil atau menghubungkan Vue.js agar bisa menggunakan framework Vue.js secara langsung ya. Nah, ini pemanggilan file CSS. Lalu di sini ada stok bahan ajar UT sebagai judulnya, judul halamannya, dan filter bahan ajar, di mana kita bisa memfilter sesuai keinginan kita. Misalkan di sini sesuai eh, daerah ya, sesuai PBJJ, terus di sini sesuai kategori ya, atau kategori apa namanya? Kategori mana sih? Nah, kategori MK pilihan, praktikum, atau MK wajib ya. Lanjut lagi. Di bagian sini ada checkbox. Nah, ketika kita aktifkan checkbox ini, nanti akan menampilkan stok menipis dan atau stok kosong. Di bawahnya lagi ada sort data atau eh, untuk mengurutkan data ya, yaitu data bahan ajar UT ya. Di sini ada beberapa opsi, opsi default sesuai dengan judul, sesuai dengan stok dan harga. Lalu di bawahnya ada eh, tombol untuk mereset filter. Filter apa? Filter yang sudah kita buat atau eh, kita pilih ya di sini bisa di reset menggunakan tombol ini. Nah, di sini ada form untuk menambahkan bahan ajar. Dengan judul formnya tambahkan bahan ajar baru. Nah, di sini untuk menginput kode MK, judul MK ya, mata kuliah. Terus input kategori ya. Di sini ada beberapa opsi. Lalu di bawahnya ada inputan atau pemilihan PBJJ ya. Terus ada input lokasi rak, harga, jumlah, dan stok aman. Nah, di sini ada untuk menambah catatan juga ya. Lalu ada konfirmasi tombol, yaitu tombol tambah data. Terus ada kode error ya, ketika dari form
tambah bahan ajar ini ada yang tidak diisi ya, maka akan ada error. Ini tabel bahan ajar yang di dalamnya terdiri dari kode, kategori, OPBJJ, dan lainnya. Lanjut ke bawah. Nah, di sini ada pemberitahuan atau warning ya. Jika si jumlah stoknya 0, maka akan apa namanya? Akan ada pemberitahuan seperti ini. Dan ketika si jumlahnya itu di bawah dari stok aman, akan menampilkan pemberitahuan sebagai berikut ya, menipis. Dan ketika jumlahnya aman, ya akan aman. Oke, nah di sini ada tombol untuk menghapus data ya. Jadi bahan ajar atau data bahan ajar yang ingin kita hapus bisa dihapus dengan tombol ini. Nah, ini untuk menghubungkan JS file. Lanjut ke bagian halaman tracking. Dengan judul web admin tracking DO, di sini sama menggunakan CDN, pemanggilan CSS file, dan di sini ada form untuk menambahkan DO ya. Input name, nama, terus ekspedisi, ada beberapa pilihan ekspedisi ya. Lalu ada paket bahan ajar, pemilihan paket bahan ajar juga ada beberapa opsi. Isi paket, nah isi paket ini nanti akan otomatis terisi sesuai dengan paket bahan ajar yang kita pilih. Lanjut, nah tanggal kirim, nah, lalu ada konfirmasi tombol tambah DO. Ini list trackingnya seperti ini ya nanti. Oke, sama sini ada menggunakan menghubungkan JS file. Nah, untuk script JS stock sebagai berikut. Di sini ada data PBJJ dan stok ya. Ini sudah disiapkan di soal. Nah, untuk scriptnya saya menggunakan computed filter stok ya, filter stok yang di dalamnya ada filter PBJJ, kategori, hanya warning, dan short by. Di sini ada script untuk mereset filter, untuk menambahkan data, dan ada juga di sini error message ya, ketika ada form yang tidak diisi. Nah, ini untuk pengisian formnya. Ini untuk menghapus data. Lanjut ke tracking, bagian tracking. Sama di sini menggunakan data yang sudah disiapkan. Menggunakan komputer juga di sini untuk menambahkan data, menambahkan data DO, menambahkan DO. Oke, sepertinya status diproses ekspedisi, tanggal kirim. Dari di tanggal kirim ini kita nanti bisa manual ya, isi manual atau isi sesuai tanggal gitu ya. Tinggal pilih dari tanggal, dari pertanggalan gitu bisa. Oke, dari JS sebagai berikut ya kurang lebih. Lalu ke bagian file CSS. Ini bagian body, bagian kontainer ya, judul. Ada beberapa judul di sini. Ada 1, 2, 3 judul. Halaman indeks. Kita lanjut. Ada card, ada bagian form.
ada tombol tabel, dan di sini ada status yang dimana ketika stoknya aman akan berwarna hijau, dan ketika stoknya menipis atau warning ya akan berwarna orange, dan ketika stoknya kosong akan berwarna merah. Ini untuk kode errornya ya. Paket box, lalu ada tracking box, responsif ya. Oke, mungkin cukup sekian pembahasannya ya. Sekarang kita coba buka kali ya. Kita coba open live server aja kali ya. Nah, nanti kurang lebih seperti ini ya dengan judul halaman, judul web ya, ini judul webnya Administrasi Bahan Ajar UT. Di sini ya, administrasi bahan ajar UT, dan judul webnya aplikasi bahan ajar UT, dan ada dua navigasi, halaman stok dan halaman tracking. Nah, kita masuk ke halaman stok dulu. Nah, di sini ada filter untuk memfilter si data bahan ajar ini. Nah, misalkan kita mau memfilter yang ada di Jakarta aja ya, PPJJ Jakarta aja, maka yang tertera kan yang di bagian apa, yang di daerah Jakarta aja. Ada dua ya di sini. Nah, terus di sini juga ada tampilkan stok menipis ya. Ketika kita ini checkbox ya, ketika kita aktifkan maka yang tampil stok-stok yang menipis atau yang kosong. Lanjut, di sini ada, kita hilangkan dulu, ada short data ya, untuk apa namanya, menyusun atau mengurutkan data ya. Misalnya ini kan dari default, kita ubah ke judul, berarti dia akan sesuai dengan abjad judulnya. Nah, dari A sampai Z ya. Lalu ketika kita sesuai dengan stok, maka dari stok yang paling sedikit, nah, dari 27 ke 28. Dan ketika sesuai dengan harga, maka dengan harga yang paling murah. Oke, kita hilangin dulu default dulu. Nah, misalkan kita udah ngeklik begini nih, stop, cetak, kita bisa reset filter yang udah kita buat ini dengan tombol ini ya. Nah, kan kembali seperti semula. Nah, di sini ada form untuk menambahkan bahan ajar baru. Di sini kita bisa menambahkan si bahan ajar ini ya. Kita coba kode MK, misalkan MKWI ya, MKWI Pancasila. Oke. Taruh MKWI 109. Kita asal aja ya. Nah, judulnya misal Pancasila. Lalu pilih kategori. Kategori pilihan lah ya, pilihan. Pilih PPJJ Jakarta, misalkan lokasi rak berapa ya? 1 R3 R4 ya, R4 A1 ya. Misalkan R4 A1. Nah, harganya terus harganya 15.000 ya. Jumlahnya kita jumlah 15 dan stok amannya di angka 10. Kita tambahin catatan, misalkan edisi terbaru seperti ini. Tinggal kita klik tombol tambah data ini dan akan otomatis muncul ya di sini. Nah, ini kalau misalkan kita ubah atau ya kita ubah ke bawah
atau di bawah 10, maka akan ada pemberitahuan stok menipis ya. Ketika kita nolin ya, kosongin, maka akan pemberitahuan seperti ini. Nah, di sini juga kita bisa menghapus eh, data bahan ajar ini ya. Tinggal kita klik hapus aja nih. Nah, maka akan terhapus. Nah, seperti itu pembahasan admin stok bahan ajar UT. Sekarang kita coba ke halaman tracking DO. Nah, di tracking DO ini ada form untuk tambah DO, di mana kita bisa memasukkan atau menginput NIM ya. 05. Nah, sebenarnya gini aja dah, masalah aja pokoknya mah. Nah, nama si pembelinya, si customernya siapa? Misalkan ya. Nah, pilih ekspedisi ini ada beberapa opsi ya. Reguler atau express, kita pilih express. Nah, paket bahan ajar ini ada dua opsi. Kita pilih yang IPA misalkan, dan akan terisi otomatis isi dari paketnya. Ada apa nih? Biologi sama fisika ya. Total harganya juga sudah tertera di sini ya, 140.000. Nah, di sini untuk mengisi tanggal ini bisa secara otomatis atau dengan mengklik kalender. Nah, kita tinggal tambah DO akan muncul di sini. Nah, muncul ya di sini ya. Ini DO yang sebelumnya sudah dibuat dan ini yang baru saja dibuat. Oke. Nah, oke, cukup sekian ya pembahasan eh, tugas 2 ya. Dan apabila ada penyampaian kurang jelas dan kurang tepat, mohon maaf dan tolong dikoreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.